Oke, ketemu lagi di Tantos Momen. Nah, momen kita kali ini kita kebetulan juga upload di medsos TikTok ya. Nah, dan di sana ternyata juga banyak user dari Dakraton ini. Jadi saya akan sedikit membagikan kegembiraan user yang telah memakai Dakraton ini. Jadi memang sih ini belum terlalu banyak penggunanya, dan ingin saya juga begitu. Jadi saya juga nggak mau terlalu banyak menggunakan barang yang digunakan orang banyak juga. Jadi intinya saya pengen beda sih sebenarnya, tapi karena yang lain juga sudah banyak yang pakai, nggak apa-apa. Kebetulan juga biar saya tambah semangat untuk membuat lantai 2 dan lantai 3 tetap menggunakan Dakraton ini. Jadi di sini ada user bernama Kiara Asanto, 2 tahun ikut di kontraktor Dakraton. Berarti memang sudah lama juga ya beliaunya di Dakraton. Lalu ada lagi ini Mark 13 Libra, tahu masang nganti marem 240 meter persegi, full patang meteran. Nah, jadi beliaunya ini pernah memasang sampai marem itu seneng ya, 240 meter persegi, full 4 meteran. Jadi panjang rangkaiannya ini 4 meteran. Nih, ini 4 meteran. Kalau Mas Libra, kalau saya ini cuman 2,5 meter. Nah, ini cuman 2,5 meter. 2,5 meter ini membutuhkan 10 biji Dakraton ditambah sedikit potongan. Nah, ini kebutuhan saya cuman 2,5 meter lebarnya ya. Sebenarnya kalau full ke sana 5 meter, tapi saya pengen ada yang disekat di situ, ada cornya, ada tulangan cor atau mungkin penyebutnya beam, biar tambah kuat ya. Meskipun niatnya ngirit tapi tetap biar kuat gitu. Terus ada lagi ini Mas Pasundan Boys. Nah, saya sudah membuktikan sendiri dan ini kuat asal pengerjaannya benar. Bagi yang awam memang lama pengerjaannya, tapi kalau udah ahli cepat. Ya betul. Jadi memang sebenarnya kuat asalkan sesuai apa ya, SOP, padahal nggak ada SOP-nya sih. Asalkan pengerjaannya benar. Maksudnya benar itu besinya juga nggak terlalu kecil ya, jangan sampai menggunakan besi yang terlalu kecil. Terus semennya jangan diirit-irit lagi karena ini sudah menghemat semen. Jadi intinya tetap kuat. Tapi sebenarnya sih masalah selera juga ya. Ada yang seleranya ini pakai cor, ya nggak apa-apa, beda selera itu wajar. Yang jelas pengerjaannya sama-sama benar, hasilnya juga maksimal gitu kalau menurut saya. Dan saya juga nggak pengen sih banyak orang yang pengen memakai ini, karena jadi nggak unik lagi nanti. Jadi nggak unik kalau banyak yang pakai, kan jadi nggak unik ya. Dia cukup saya bagikan saja gitu. Terus ada lagi Putran Desa, pernah masang dan benar-benar kuat. Oh iya ya, alhamdulillah kalau memang benar-benar kuat ya. Jadi memang kalau benar pemasangannya ya kuat. Nah, kalau yang ini di atap ya, karena saya baru masang satu lantai dulu. Rencananya sih mau 3 lantai. Ini masih meneruskan pekerjaan yang dulu ya, karena sempat berhenti karena corona ya. Kalian tahu sendiri, karena corona itu hampir semua lini terkena imbasnya. Jadi ekonomi juga lagi terpuruk dulu, berhenti
dan sekarang alhamdulillah dikasih rezeki lagi, sedikit-sedikit kita mulai pasang lagi. Nah, kembali ke orang-orang yang sudah memasang dak keraton ya. Jadi ada yang memasang, Mas Andri Bewok ini dak keraton pernah bikin buat 3 lantai. Wah, ini menginspirasi saya juga ya, bahwa ternyata memang banyak yang memakai dan tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa ini bukan masalah coba-coba, bukan, tapi sudah teruji juga oleh orang lain, meskipun tidak diuji oleh pihak berwenang seperti dinas PU mungkin atau apa, karena ya kita beda selera kan ya, juga banyak yang masih memakai genteng seperti ini. Dan apakah ini juga dilarang? Tidak juga. Apakah direkomendasikan? Yo, tidak juga, karena misalkan kalian lihat ini juga ngelondong, berarti kan ada mungkin musibah atau apa, kayunya patah atau apa, jadi dia agak melengkung seperti ini. Dan ada juga yang seleranya pakai SPS, ada yang pakai apa itu yang baja ringan atau sek itu, ada yang pakai cor. Jadi kita beda selera, yang penting pemasangannya sesuai apa ya, sesuai, kalau SOP sih ini belum ada SOP-nya kayaknya. Pokoknya pemasangannya bener, nanti pasti kuat gitu. Ada lagi dari ini Feby Sanjaya, rumah saya lantai 2 full pakai dak keraton, saya juga nganyam sendiri perlonjor gitu. Oh iya, jadi kebanyakan sih memang yang memakai dak keraton ini bukan kalangan atas ya, karena kalau kalangan atas jelas milihnya yang dipastikan banyak orang mendapatkan suara terbanyak bahwa bangunan cor itu kuat, karena mereka juga punya modal untuk itu. Sedangkan orang-orang seperti saya atau saya saja ya, jadi contoh, ini ekonominya nggak sehebat sultan-sultan itu, jadi saya menggunakan dak keraton saja. Ini yang penting saya tetap memakai besi yang tidak kecil seperti itu. Terus ada lagi dari Mas Jaler, wes tahu masang bos, guys, dari Sidoarjo ya. Salam kenal ya Bang ya, saya dari Tulungagung. Semoga bangunan yang kita buat ini aman-aman saja. Terus ini ada Abi Fatih, pakai keraton atau keramik beton, sangat kuat dan ringan. Ya ini cukup ringan ya dibandingkan dak cor gitu, mungkin perbandingannya dengan dak cor. Saya sudah pakai untuk rumah 2 lantai ukuran 6x12, biayanya hanya 40% dibanding cor konvensional lain. Jadi inilah salah satu faktor yang membuat saya memilih dak ini daripada dak cor, karena saya orangnya juga ini ya apa ya, kembali ke ekonomi juga sih, kembali ke faktor ekonomi. Jadi saya memang bukan sultan yang uangnya sisa-sisa banyak, itu bukan. Jadi saya memilih mana yang lebih hemat tapi kualitasnya juga nggak anjlok banget gitu. Yang penting pengerjaan, kembali ke pengerjaannya. Terus ini Mas Nur Soleh, garapanku disik 10 tahun yang lalu buat cor ruko lantai 2. Boys ya, garapan itu pekerjaannya dia 10 tahun yang lalu untuk cor ruko lantai 2. Mas Nur Soleh, terima kasih Mas Nur Soleh telah mampir. Semoga meskipun ada bencana gempa atau apa, bangunannya tetap kuat, karena saya melihat berita juga bahwa ya semua mempunyai resikonya masing-masing. Dak cor juga punya resiko, dak keraton juga punya resiko, semuanya punya resikonya masing-masing. Terus ada lagi dari ini Mas Hasan, mantap, dak keraton hemat biaya dan kuat ya. Alhamdulillah Bang, makanya saya memilih untuk dak keraton ini. Saya tidak promosi ya guys ya, saya tidak jualan dan saya tidak mempromosikan siapapun di sini. Ini hanya pengalaman saya menggunakan dak keraton. Bagi kalian yang mungkin ekonominya pas-pasan, bikin rumah lahannya sempit, pengen ditingkat, pengen dibangun ke atas, itu ya mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi. Tidak harus seperti ini, karena beda orang beda pendapat dan beda pendapatan.
Terus ada komentar lagi, Mas Hasan lagi, saya pasang dak keraton lantai 1 sampai lantai 4 aman, nggak ada yang bocor. Yang penting cara pemasangannya betul sesuai SOP. Nah, jadi memang segala sesuatu kalau pemasangannya benar itu aman guys, aman. Ada lagi ini PHP Zong, wis itu tukangnya sip, teruji dan rapi, dilihat dari bawah estetik. Ya tadi kalau dilihat dari bawah estetik ya mas ya, dan masalah estetik atau tidak itu ternyata juga selera, jadi mungkin selera kita kebetulan sama, ada yang tidak sama seleranya dengan kita ya tidak masalah juga sih. Bagi saya beda pendapat itu wajar, yang penting tidak terlalu ini tidak terlalu mengajak untuk seperti ini, jadi biasa aja. Jadi kalau pengen seperti ini ya silahkan ditiru, monggo, saya juga tidak melarang dan saya juga tidak memaksa untuk seperti ini. Terus lagi ada ini Mas Yuri atau Mbak Yuri, lihat sejarahnya dak keraton ternyata singkatan keramik beton dan ada patennya juga, lebih teruji dari dak bata ringan. Ini pendapatnya Mas Yuri, tapi saya pernah dengar dulu juga dari siapa ya dulu, saya lupa. Itu untuk membuat bentuk seperti ini juga ada, katanya ada lisensinya juga gitu. Jadi kayak dipatenkan gitu loh. Tidak semua orang boleh membuat hal seperti ini. Maksudnya dipatenkan itu kayak ada hak ciptanya seperti itu. Jadi bagi saya itu mungkin sudah didaftarkan ke dinas apa gitu, mungkin lah ya. Ini masih pendapat saya pribadi juga karena mendengar dari orang lain. Terus ada lagi mana ya, banyak lah pokoknya di medsos tok saya itu banyak yang komen, yang mendukung banyak, yang menjelekkan juga banyak, dan itu ya udahlah dibaca saja, dilihat saja, karena bagi saya juga ini untuk diri saya sendiri. Bagi saya kalau ada yang mengkoreksi atau mengingatkan, saya terima, tidak masalah. Toh mereka mungkin juga pengennya aman bagi diri saya dan keluarga saya, itu aman, dan ya udah nggak apa-apa. Yang penting tidak tidak berargumen menjelekkan itu, karena semua orang juga nggak pengen juga sih dijelekkan gitu. Oh ya, sebelum dirangkai ini jangan lupa dicelupkan ke air ya, atau disiram nih, jadinya kan basah, biar nanti ketika pemasangan semennya bisa menyatu dengan cepat dan kuat. Ini salah satu trik saja, mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu, jadi saya kasih tahu pengalaman saya seperti ini. Oh iya, nah ini saya pengennya membuat video, kan banyak juga yang tanya berapa sih ukuran dari dak keraton ini, dan nanti kebutuhannya untuk bangunan itu biar bisa dihitung, karena sama seperti batu bata yang di dinding itu, untuk membangun rumah bisa menghitung ukuran dari batu batanya atau dak keratonnya ini. Jadi saya akan buatkan video tentang ukuran daknya ini, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, agar mungkin yang pengen membangun rumah menggunakan dak keraton ini bisa memperkirakan budget yang diperlukan untuk membuat daknya ya. Saya akan buatkan videonya, silahkan lihat kalau sudah tayang ya. Selalu ada di channelnya Tantos Momen. Subscribe dan tinggalkan komen kalian. Mungkin ada pertanyaan, saya akan bantu jawab sebisa saya. Begitu ya, terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.